orang Arab mengetahui siapa nama kakeknya, buyutnya, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, dan seterusnya. Tidak seperti kita, salah satu kekurangan bangsa kita, sudah tidak tahu lagi siapa nama ayahnya, kakek, buyutnya, dan seterusnya. Dan ini bagian dari sunnah, bagian dari sunnah. Dan itu sudah ada sebelum Islam datang. Yang terkenal adalah Abu Bakar. Sebelum Islam datang, Abu Bakar mengetahui, berilmu tentang ilmu nasab. Ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Secara khusus 10. Secara umum seluruh sahabat dijamin masuk surga. Seluruh sahabat secara umum masuk dalam keumuman At-Taubah ayat 100. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah jamin mereka semua masuk surga. Secara umum. Secara khusus ada 10, ada 4, ada orang per orang. Bilal misalnya, sendalnya, terompahnya sudah menunggu di surga. Temannya Abdullah bin Amr bin Auf yang 3 hari berturut-turut datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menenteng sendal, wajah, tangan dan kakinya basah bekas wudu. Dinyatakan oleh Nabi calon penghuni surga, termasuk wanita hitam yang ayan, nanti sampai kita hadisnya insyaallah. Nah, itu secara khusus. Secara umum siapapun kaum muslimin yang pernah bertemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Ini salah satunya, Sa'ad bin Abi Waqqas. 10. Satu di antara 10. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas mengkisahkan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada. Di hari peristiwa Haji Wada. Antum tahu Haji Wada? Haji yang dilakukan oleh Nabi yang pertama kali, sekaligus yang terakhir. Nah, seumur hidup Nabi baru sekali beliau melaksanakan haji. Setahun atau 2 tahun sebelum itu beliau berangkat, tapi gagal, dihalangi oleh Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir dan terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Banyak peristiwa dan hukum yang dikeluarkan oleh para ulama dari kisah Haji Wada. Ini salah satunya. Dan disebut Haji Wada perpisahan, sebagaimana tawaf wada, tawaf perpisahan, karena setelah peristiwa ini Nabi tidak lagi bertemu dengan kaum muslimin dalam jumlah sebanyak itu. Abu Zur'ah meriwayatkan 100.000 lebih, jumlah yang sangat banyak tentunya untuk ukuran hari itu, dan jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran hari ini. Jika hari ini yang pergi haji
di Baitullah 100.000, 200.000, sedikit sekali. Bisa 1 juta lebih, 2 juta, ya kan? Tapi keadaan kaum muslimin yang segitu banyak hari ini tidak menggentarkan Yahudi dan Nasrani, tidak membuat gentar takut musuh-musuh Islam. Sementara jumlah sahabat yang cuman kira-kira 100.000 menggentarkan Heraklius, membuat takut Romawi dan Parsi. Ternyata jumlah saja tidak cukup, ya, kualitasnya, ketaatan para sahabat kepada Allah dan Rasulnya luar biasa, luar biasa. Tidak seperti kita mau taat saja mikirnya lama. Sudah tahu ini perusahaan haram, perusahaan ribawi, perusahaan judi, asuransi, perusahaan khamar, tapi mau keluar lama mikirnya, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Beda dengan para sahabat, sedang asyik minum khamar, luar biasa minum khamar mereka, dan belum haram kan? Begitu dikatakan rijsum min amali syaitan fajtanibu, najis ini khamar, perbuatan syaitan, jauhi, langsung dikeluarkan. Simpanan-simpanan khamar di rumah mereka dikeluarkan, dituangkan. Intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah. Cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Inilah para sahabat, taat kepada Allah dan Rasulnya, nggak pakai mikir. Beda dengan kita, terlalu banyak mikir. Orang taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak pakai mikir, semakin bagus. Coba kalau Nabi Ibrahim pakai mikir, pakai akal, pakai nurani, insya Allah beliau tidak mau menyembelih putranya Ismail. Masa seorang ayah disuruh menyembelih anaknya? Nabi Ibrahim nggak pakai mikir, ini perintah Allah, mustahil perintah Allah buruk. Allah kan maha baik, tidak mungkin ada keburukan pada diri Allah. Tidak mungkin taat kepada Allah lalu menyebabkan keburukan, tidak mungkin. Maka tanpa pikir panjang, ya, setelah disampaikan lalu dijalankan, ya. Maka Allah angkat derajat para sahabat tinggi-tinggi. Allah rendahkan musuh-musuh para sahabat serendah-rendahnya. Karena begitu taatnya para sahabat kepada Allah dan Rasulnya. Kebalikan kita jauh dari ketaatan. Yang banyak kita berbuat maksiat. Maka Allah rendahkan kita serendah-rendahnya. Sebaliknya, musuh-musuh Islam ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Kita lihat tadi. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada. Di hari peristiwa Haji Wada, Rasulullah menjenguk aku. Min waja'in istadda bi, karena hari itu aku sakit. Di salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau sesuai dengan perbuatan beliau, tidak seperti kita. Beliau yang mengatakan bahwa menjenguk orang sakit seolah sedang berada di taman surga. Beliau yang mengatakan bahwa kelak Allah akan berkata kepada seorang hamba, kenapa dulu aku sakit, engkau tidak tengok aku? Kenapa dulu aku lapar, haus, engkau tidak kasih aku makan, minum? Orang ini kaget, engkau Allah Rabbul Alamin, mana mungkin engkau sakit, mana mungkin engkau lapar, haus? Allah mengatakan, ketika saudaramu sakit,
Engkau tahu saudaramu sakit dan engkau tidak mau menjenguknya, seolah engkau tidak mau menjenguk aku yang sedang sakit. Ketika saudaramu kelaparan, kehausan, engkau tidak beri makan, seolah engkau tahu aku lapar, engkau tidak beri aku makan. Kayak apa nyesalnya si hamba ini? Ya, dulu tidak memberi makan orang yang kelaparan, dulu tidak menjenguk orang yang sedang sakit. Ya, lihat Nabi SAW mengamalkan apa yang beliau sabdakan, menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Fakultu, setelah Nabi menjenguk aku, berada di hadapanku, aku mengatakan, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasul, sebagaimana yang engkau lihat, aku sedang menderita penyakit yang cukup parah. Istadda bi, parah. Wa ana dzu malin, dan aku termasuk orang yang punya harta, berharta. Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun tidak sekaya Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, tapi termasuk kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak seperti Ibnu Mas'ud, ya, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir. Ini sahabat-sahabat yang miskin. Nah, dari sini kita tahu orang mulia ada yang kaya, ada yang miskin. Bahkan para nabi, para rasul semuanya miskin? Tidak. Ada yang kaya raya luar biasa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya, jadi kaya dan miskin sunnatullah. Bisa menimpa orang mulia, bisa menimpa orang ahli maksiat, orang kafir dan seterusnya. Jadi bukan ukuran. Pokoknya kalau mulia, soleh, pasti miskin. Keliru. Keliru. Kalau soleh, baik, pasti kaya. Ini pun keliru. Kaya, miskin, sunnatullah. Siapa yang akan dibikin kaya, siapa yang akan dibikin miskin, terserah Allah. Sebelum kita lahir, Allah sudah punya rencana, sudah ditulis oleh Allah, kita jadi kaya atau miskin. Wala yarithuni illa ibnatul li, dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan. Jadi ahli waris Sa'ad bin Abi Waqqas itu cuma satu, yaitu seorang anak perempuan. Dari sini kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya istri. Ya. Dan saudara sepertinya nggak ada. Sebab kalau ada saudara kan dapat orang anak perempuan, ya, termasuk ahli waris kan. Misalnya anak saya perempuan semua, saya meninggal, apakah saudara-saudara saya dapat waris dari saya? Dapat. Kecuali kalau anak saya ada yang laki-laki satu saja, maka saudara saya terhijab, terhalangi, mahjub istilahnya. Jadi kesimpulannya, anak laki-laki menghijab saudara. Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya istri, karena yang pasti dapat waris dari mayat itu ada 5. Pasti dapat. Tidak bisa tidak. 5. Siapa? Ayah, ibu, anak, istri, atau suami kalau mayatnya perempuan. Ayah maksudnya ayahnya mayat, ibunya mayat, anaknya mayat, istrinya mayat, atau suaminya mayat kalau mayatnya perempuan. Ini pasti dapat. Adapun saudara bisa dapat, bisa tidak, tergantung keadaan. Cucu bisa dapat? Bisa, kalau semua anaknya sudah meninggal semua. Kalau anaknya masih ada yang hidup, satu saja, maka cucu tidak dapat. Cucu terhalang oleh anak.
Ya. Misalnya ayah saya meninggal dan misalnya saya meninggal duluan, habis itu ayah saya meninggal, ya. Apakah anak-anak saya dapat waris dari ayah saya? Tidak, kecuali saudara-saudara saya atau anak-anak dari ayah saya sudah meninggal semua. Kalau masih ada satu saja, maka mahjub, cucu terhalang oleh anak, saudara terhalang oleh anak laki-laki, dan seterusnya. Dan ingat, tidak ada pembagian waris, tidak boleh ada pembagian waris kalau tidak ada kematian. Ini kaidah besar yang harus dipegang. Banyak dari kita bagi waris, padahal nggak ada kematian, nggak ada yang mati, tapi bagi-bagi waris. Aneh. Waris adalah harta yang ditinggal mati oleh yang punya. Orang yang mati aja nggak ada, masih hidup, kok bagi waris? Ini keliru. Ya, kalau hibah silakan. Hibah ya nggak ada aturan mahjub segala macam. Ya. Walil rijali hadzul unsayain, walil rijali mislu hadzul unsayain, warisan bagi anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Kalau hibah ya tidak ada. Ya, laki perempuan sama. Beda kan? Aturannya beda. Ya Rasul, aku memiliki banyak harta, tapi ahli warisku cuma 1. Itu pun perempuan, anak. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? 2/3 hartaku. Agak aneh ini. Bersedekah pakai nanya, boleh apa tidak? Masa sedekah nggak boleh? Ya. Dan anehnya Nabi bilang, lah, tidak boleh. Nah, tahulah kita dari sini bahwa sedekah yang dimaksud oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah apa kira-kira? Adalah wasiat. Wasiat. Kan harta saya banyak ya Rasul, ahli warisku cuma seorang perempuan. Kalau begitu biar saya berwasiat. Artinya 2/3 dari hartaku aku wasiatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Masjid misalnya, fakir miskin misalnya. Kalau sekarang pembangunan pesantren dan seterusnya. Nah, untuk anakku cukup 1/3 saja. Nabi menjawab, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh di sini karena kebanyakan apa kedikitan? Kira-kira 2/3 kan? 2/3. Kebanyakan, ya. Kebanyakan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Fasyatru ya Rasulullah." Kalau begitu separuh saja ya Rasul. Tidak 2/3, tapi direndahkan lagi separuh, satu. Nabi menjawab, lah, masih kebanyakan. Lalu Sa'ad mengatakan, "Fathuluthu ya Rasulullah." Kalau begitu 1/3 ya Rasul. Baru Nabi menjawab, "Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir au kabir." Iya, 1/3. Tahulah kita dari sini maksimal kita berwasiat
hanya sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Ya. Ini wasiat harta ya. Ini wasiat harta. Bukan wasiat misalnya tolong aku dikubur di sebelah sini, tolong kain kafanku adalah ini. Bolehkah seperti itu? Boleh apabila tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat tidak boleh dilaksanakan. Tolong kalau aku meninggal kubur di masjid ini, tentu tidak boleh dilaksanakan. Mengubur mayat di masjid haram. Yahudi, Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah gara-gara mereka menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Antara masjid dengan kuburan tidak boleh satu tanah, harus beda tanah. Walaupun dekat harus beda tanah. Untuk menunjukkan beda tanah, bagaimana? Ada batas. Apa batas itu? Bisa jalan umum ya, walaupun setapak, bisa kali, bisa pagar tembok. Kalau tidak ada pembatas, walaupun jauh ya, misalnya di pojokan sana, tapi itu tanah milik masjid, tidak boleh. Dan tidak boleh sholat di situ tentunya. Innaka antadara warasataka agniya khairun min antadarahum 'alatan. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, berharta, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin. Yatakaffafunan nas, minta-minta kepada manusia. Satu sabda Nabi ini sudah cukup bagi kita untuk semangat dalam bekerja, berdagang, bertani, dan seterusnya. Antum kira para sahabat adalah orang-orang yang rajin ibadah doang, menghabiskan waktu untuk baca Al-Quran saja, sholat malam, ya, saum? Tidak. Antum kenal siapa Abdurrahman bin Auf? Diriwayatkan Abdurrahman bin Auf ketika tidak sedang di majelis Nabi, tidak sedang sholat, tidak sedang jihad, maka Abdurrahman bin Auf selalu berada di pasar. Artinya beliau pedagang yang ulet. Kalau nggak di pasar, di mana? Majelis ilmu, sedang berjamaah bersama Nabi, atau jihad. Nggak ada kongko-kongko ngabisin waktu. Tidak seperti kita. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Setiap kali engkau infakkan, keluarkan hartamu dengan berharap ridha Allah, pasti dapat pahala. Pasti dapat pahala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Walaupun apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Jadi jangan dikira bahwa pahala itu kalau untuk fakir, miskin, yatim. Tidak. Justru untuk istri lebih besar, karena kan wajib. Kita berikan kepada anak istri, wajib. Kita berikan kepada fakir miskin, kan tidak wajib. Ya. Jangan sampai salah faham. Ya, istri anak sudah kewajiban lah, nggak ada pahala. Kalau pahala itu fakir miskin, nah ini keliru besar. Jadi setiap kali kita keluarkan harta kita, kita keluarkan uang dari saku kita, pasti dapat pahala. Kalau yang dicari adalah ridha Allah. Tidak harus fakir miskin.
Fakir miskin jelas itu. Fakultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasul, apakah aku akan tertinggal oleh sahabat-sahabatku? Maksudnya, apakah aku akan mati di Mekah? Itu. Salah satu yang tidak disukai oleh para sahabat adalah mati di Mekah. Para sahabat inginnya mati di Madinah. Tentu tidak haram mati di Mekah, tapi para sahabat tidak suka meninggal di tempat di mana sudah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka ingin dikubur di Madinah, satu tanah, satu kota dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketakutan para sahabat ini menunjukkan bahwa mati di Mekah, dikuburnya di mana? Mati di Mekah, dikuburnya harus di mana? Mekah. Mati di Madinah, dikuburnya di mana? Madinah. Mati di Jakarta, kuburnya di mana? Jakarta. Mati di Surabaya, kuburnya di mana? Surabaya. Kalau mati di Mekah, boleh dikubur di Madinah, tentu para sahabat tidak takut. Tinggal berpesan saja, tolong walaupun aku mati di Mekah, bawa ke Madinah. Hari itu kan sudah ada alat atau apa untuk mengawetkan mayat. Di zaman sebelumnya kan ada juga kan, olesan apa gitu, teknologi untuk mengawetkan ya. Apalagi di sana kan kering, tidak lembab. Nah, ini menunjukkan bahwa mati di Mekah, kubur di Jakarta, mati di Madinah, kubur di Makassar, ini keluar dari sunnah ya. Bahkan mati di Jakarta, kubur di Jakarta, cari kuburan yang paling dekat. Jika memungkinkan, cari kuburan yang paling dekat. Mungkin 100 meter, mungkin 150 meter, mungkin 50 meter, agar bisa digotong ya. Karena menggotong mayat bagian dari sunnah yang hari ini barangkali mulai hilang. Kita jarang melihat ada mayat digotong, rata-rata pakai ambulan dan mayatnya tidak terlihat ya. Salah satu sunnah yang hilang adalah menggotong mayat, dan nampak mayatnya membujur, nampak kain kafannya. Ini salah satu sunnah yang hilang. Yang ini selalu dilakukan oleh Rasul, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Hari ini rata-rata pakai ambulan. Dan tentu berbeda ya. Antum melihat ambulan di dalamnya ada mayat dengan melihat mayat terbujur kain kafannya, perasaannya berbeda. Insya Allah, sekeras-keras hati seorang manusia, insya Allah bisa menjadi sadar. Dia diingatkan bahwa dia akan bernasib seperti mayat itu. Mungkin ada di antara kita yang berniat mau korupsi, mau selingkuh, mau membunuh, mau berkelahi. Begitu melihat mayat, apalagi mayat itu saudara kita, teman dekat kita, ibu kita, ayah kita, istri kita, suami kita, insya Allah kita akan batalkan niat maksiat itu ya. Mayat, kematian adalah nasihat. Nasihat yang tidak berbicara, nasihat tapi diam ya. Biasanya nasihat kan ada suaranya, ini nasihat tanpa suara. Barang siapa yang merasa tidak dinasihati ketika melihat mayat, musibah. Mestinya kita merasa dinasihati ketika di hadapan kita ada mayat. Lakinnal ba'isu Sa'd bin Khawlah. Ada seorang sahabat
bernama Sa'ad bin Khawlah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang mati di Mekah. Ya. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW, diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi, tetapi tidak semuanya, hanya beberapa kasus saja. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Nabi mengetahui ilmu gaib. Salah. Yang mengetahui ilmu gaib hanya Allah. Selain Allah tidak mengetahui ilmu gaib. Jibril tidak tahu. Jibril tidak mengetahui ilmu gaib. Apa yang akan terjadi maghrib nanti, Jibril nggak tahu. Jibril nggak tahu. Apa yang akan terjadi nanti malam, Jibril tidak tahu. Bahkan detik-detik ketika Nabi Ibrahim akan dibakar, apa yang akan terjadi, Jibril nggak tahu. Panik dia, ketakutan Jibril. Kalau Jibril tahu hal yang gaib, tentu tidak panik Jibril, tidak ketakutan, karena dia tahu bahwa Nabi Ibrahim tidak akan mempan dibakar dengan api itu. Jibril tidak tahu, makanya panik, ketakutan. Termasuk ketika Fir'aun timbul tenggelam di Laut Merah itu dan mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Panik Jibril melihat, mendengar Fir'aun mengucapkan kalimat itu. Kan kalimat itu sedikit lagi menjadi la ilaha illallah, ya kan? Cuman belum sampai ke situ. Tentu Nabi Musa mengajarkan kepada semua manusia, termasuk sampai ke telinga Fir'aun, kalimat la ilaha illallah. Tapi belum sampai la ilaha illallah, hanya aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa dan Harun. Tapi belum sampai la ilaha illallah, Jibril ketakutan. Ya. Sebab kalau sampai Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, habis itu mati, maka Fir'aun masuk mana? Neraka apa surga? Surga. Kan janji Allah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dawalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ya. Maka Jibril ketakutan. Ya. Kata Jibril, enak aja, ratusan tahun mengaku sebagai Tuhan, disembah, tiba-tiba hanya mengucapkan la ilaha illallah, lalu mati, lalu masuk surga. Ya. Tapi Allah Maha tahu dan Maha berkuasa. Jibril tidak tahu. Maka sempat Jibril memasukkan pasir itu ke mulut Fir'aun agar tidak sampai ke kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa para malaikat berpihak. Para malaikat itu berpihak. Ya, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim juga meriwayatkan. Fiqhul hadis, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, tusra'u ziyaratul maridi lil imam faman dunahu, disyariatkannya bagi seorang imam, pemimpin, tokoh untuk menziarahi orang yang sedang sakit. Ada orang sakit, kita tengokin. Habis itu ditengokin oleh Pak Wali Kota misalnya, atau gubernur, tentu beda rasanya. Atau tokohnya, atau orang yang dia kagumi, berbeda, ada semangat. Ya. Salah satu yang mendatangkan kesembuhan adalah semangat sembuh, insya Allah mendatangkan kesembuhan. Maka Nabi tidak suka dengan ucapan seorang laki-laki tua
ketika sakit lalu dijenguk oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Oh, nggak apa-apa, tohur, pembersih dosa, insyaallah. Kaget laki-laki tua ini. Engkau bilang nggak apa-apa ya Rasul, sementara aku sakit seperti ini, aku tua renta yang sebentar lagi masuk ke tanah. Ini ucapan putus asa, ucapan yang tidak baik. Mendengar ucapan Nabi, mendengar ucapan ini, Nabi mengatakan, kalau begitu ya udah, betul, besoknya mati, sesuai dengan ucapan dia. Maka Allah tidak suka ucapan-ucapan putus asa. Allah menyukai ucapan-ucapan yang penuh harap. Sembuh insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, syafaqallah, Allah akan sembuhkan engkau insyaallah. Begitu. Allah tergantung prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Kalau sangkanya buruk ya buruk, sangkanya baik ya baik. Maka wajib bagi kita berprasangka baik, husnudzon terhadap Allah. Kalau mau suudzon boleh. Suudzon terhadap siapa? Terhadap keimanan kita, keilmuan kita, ketakwaan kita. Suudzon boleh. Nabi aja suudzon ketika bercerita tentang Nabi Yusuf. Ketika beliau mengkisahkan Nabi Yusuf dalam penjara, kemudian dipersilahkan keluar dari penjara oleh utusan raja, Nabi Yusuf nggak mau. Bereskan dulu fitnah itu dari Zulaikha. Kalau sudah beres, aku mau keluar dari penjara. Kalau belum, saya nggak mau keluar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suudzon terhadap diri beliau dengan mengatakan, kalau aku yang di posisi Yusuf disuruh keluar, tentu aku keluar. Kan di penjara tidak enak, ya kan? Betapa kuatnya, betapa hebatnya Nabi Yusuf, nggak mau keluar dari penjara. Kalau aku sudah keluar. Lihat, beliau suudzon. Beliau sanjung Nabi Yusuf. Ya. Sunnah bagi kita suudzon. Si fulan jadi gubernur, korupsi 10 miliar. Kalau saya jadi gubernur, mungkin 20 miliar, mungkin 30 miliar. Itu lebih bagus begitu. Belum tentu kita kuat. Jangan terlalu husnudzon. Si fulan jadi gubernur korupsi. Kalau saya, nggak mungkin saya korupsi. Ini husnudzon terhadap diri sendiri. Ya, itu yang jadi teriakan mahasiswa itu. Teriak-teriak di tahun 66. Ya, demo tahun 66. Anti korupsi, turunkan harga barang segala macam. Tahun 80-an. Tahun 66 mereka mahasiswa teriak-teriak demo anti korupsi, anti ini, anti. Tahun 80? Tahun 80 di demo mereka. Di demo gantian. Yang tahun 66 teriak-teriak anti korupsi, tahun 80 rame-rame korupsi. Mahasiswa tahun 80 seperti itu, teriak-teriak anti korupsi. Tahun 2000 di demo 98. Antum melihat tanpa melihat, baca sejarah. Kalau 98 insyaallah antum sudah lahir ya, mungkin SMA, SMP atau kuliah. Antum tahu insyaallah yang 98 teriak-teriak anti korupsi sekarang sedang apa? Begitu terus. Maka sudah ikuti sunnah Nabi SAW. Nggak usah ada cacian, makian, demo segala macam. Sibukkan diri memperbaiki diri kita. Antum nanti akan ditanya nggak oleh Allah, oleh Munkar Nakir, presiden kamu siapa? Dulu nyoblos siapa?
Gubernur kamu siapa? Kamu dukung siapa? Ada nggak pertanyaan seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Kita tidak akan ditanya siapa presiden kita, siapa gubernur kita, siapa wali kota kita. Kita akan ditanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Pertama diri kalian. Salat apa tidak? Berjamaah apa tidak? Subuh kesiangan mulu apa tidak? Motongin jenggot apa tidak? Sunnah apa bid'ah? Syirik apa tauhid? Habis itu anak-anak kita, gimana anakmu, gimana istrimu? Kita tidak akan ditanya siapa pemimpin kita. Lihat, iblis menjungkir balikkan kaidah ini. Berapa banyak dari kita yang terlalu cuek dengan anaknya, istrinya. Tapi begitu pemimpinnya siapa nih? Calonnya siapa nih? Seolah apa akan ditanya. Salah satu cara iblis menipu manusia, talbisul iblis, mentalbis iblis itu. Seolah sedang berjuang, seolah sedang berjihad, seolah sedang memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya. Saya kira masih ada videonya itu, ketika Pak Harto membacakan pengunduran diri, pada sujud syukur, menangis bahagia. Ya tulus, insya Allah tulus. Tapi mereka nggak paham, yang sedang mereka lakukan adalah salah, tipuan iblis. Di mana-mana ketika rakyat memaksa pemimpinnya turun, kok pemimpin itu mau turun, setelah itu muncul kebaikan apa keburukan? Kebaikan apa keburukan? Keburukan. Rakyat Mesir nyesal memaksa Husni Mubarak turun. Rakyat Libya, kaum muslimin Libya menyesal membunuh Qaddafi. Yang di Syria, ya termasuk di kita. Berapa banyak dari antum, dari kita yang menyesal setelah beliau mengundurkan diri? Muncul kebaikan? Tidak. Yang ada malah keburukan demi keburukan. Yang jelas satu provinsi hilang. Aliran sesat begitu beraninya. Syiah Rafidah luar biasa. Zaman Soeharto nggak berani. Iya. Maka tidak usah berharap dengan pergantian pemimpin. Berharaplah dengan pergantian rakyat. Rakyat yang harus diganti. Ya, rakyat Indonesia ini mesti diganti. Pemimpinnya siapa? Nggak masalah, nggak penting. Rakyatnya diganti. Rakyat yang tidak korupsi, rakyat kaum muslimin yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, kaum muslimin yang tidak mencukur jenggotnya, mencontoh Nabi SAW, kaum muslimin yang jauh dari syirik dan bid'ah. Ketika rakyat berubah seperti ini, diganti seperti ini, insya Allah kebaikan akan muncul. Ya. Oleh karena itu, ketika Utsman bin Affan didemo oleh ribuan kaum muslimin yang terkena syubhatnya, fitnahnya Abdullah bin Sabah, adakah sahabat yang menyarankan kepada Utsman untuk mundur? Tidak ada, satu pun tidak ada. Sepakat para sahabat, jangan mundur, jangan mundur, jangan mau. Ya. Pemimpin-pemimpin kita tidak mengikuti sunnahnya Utsman bin Affan. Mau aja mundur, mestinya jangan mau. Utsman nggak mau, lebih baik mati. Bahkan Ibnu Umar memberikan nasihat yang bikin merinding. Ya, Ibnu Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, para pemberontak yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah itu, mereka punya pedang, mereka siap tombak, mereka siap anak panah, mereka punya senjata lengkap, tapi mereka tidak punya surga dan neraka. Surga dan neraka bukan milik mereka. Artinya kalau mereka membunuh engkau, lalu engkau gagal masuk surga, jadi masuk neraka? Kan tidak. Ngapain takut? Memberi semangat kepada beliau, jangan mau mundur. Ini sunnah sayyi'ah, contoh yang buruk. Ketika seorang pemimpin disuruh mundur oleh rakyat, mau mundur. Ya, maka setelah mundur terjadilah keburukan demi keburukan. Ya. Cuman kita sudah dicekoki faham demokrasi,
dari TK, SD, SMP sampai kuliah, seolah rakyat nggak mungkin salah. Kalau rakyat sudah bergerak, rakyat sudah sepakat, pasti benar kata siapa. Orang rakyatnya jarang sholat, rakyatnya nggak berilmu, rakyatnya jahil, kok benar-benar dari mana? Keluarlah kalimat iblis. Apa? Suara rakyat, suara Tuhan. Ini kalimat setan, kalimat iblis. Kalimatnya rakyatnya Napoleon Bonaparte, bukan kaum muslimin. Mana ada kehendak rakyat, kehendak Tuhan? Tidak ada seperti itu. Saya pilihkan beberapa saja mengingat waktu. Ibahatu jam'il mali bi syartihi min wajhin halal, min wajhi halal. Bolehnya mengumpulkan harta. Boleh. Kalau mengumpulkan harta tidak boleh, tidak ada orang Islam yang kaya. Pasti miskin semua. Karena begitu dapat keluarkan, dapat infakkan. Tentu tidak punya harta, tidak menyimpan. Ini madhabnya siapa? Madhabnya siapa? Abu Dzar. Abu Dzar bermadhab seperti itu. Beliau salah memahami ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, maka emas dan perak itu nanti akan dipanaskan, lalu akan disetrikakan ke punggungnya, wajahnya. Beliau lupa ada kalimat wala yunfikunahu fi sabilillah. Tidak menginfakkan fi sabilillah, yang dimaksud tidak dizakati. Kalau dizakati nggak masalah. Yang terancam nanti akan dibakar dan disetrikakan ke badannya, itu yang tidak dizakati. Oleh karena itu Utsman langsung menarik Abu Dzar. Tadinya kan gubernur, karena teriak-teriak seperti ini dan jelas ini sebuah kesalahan, langsung dicopot. Dari sini kita tahu bahwa orang per orang, sahabat itu orang per orang tidak maksum. Tidak pasti benar, tidak dijamin dari kesalahan, kecuali seluruh sahabat sepakat. Nah, itu maksum, pasti benar. Ketika para sahabat sepakat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, di mana ini tidak ada contoh dari Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW, maka itu pasti benar. Ketika para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar sepeninggal Nabi SAW, maka itu pasti benar. Kesepakatan sahabat pasti benar. Termasuk ketika para sahabat membantai sesama muslim. Siapa? Khawarij. Khawarij kan muslim, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Sepakat seluruh sahabat, tidak ada satupun yang protes terhadap Ali bin Abi Thalib. Sepakat bahwa Khawarij ini harus diperangi. Anak-anak muda yang semangat dalam beribadah tapi tanpa ilmu, mengkafirkan siapapun yang beda pendapat dengan mereka. Maka salah satu teriakan mereka adalah Muawiyah kafir, Ali bin Abi Thalib kafir, Amr bin As kafir. Itu teriakan yang keluar dari mulut orang-orang Khawarij. Mereka ini dibabat habis, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib, dan sepakat seluruh kaum muslim. Berbeda dengan azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali, betul itu ijtihadnya Utsman. Apakah ini menjadi sebuah kebenaran? Tidak. Kenapa?
karena tidak semua sahabat sepakat. Banyak para sahabat yang tidak sepakat dengan ijtihadnya Utsman adzan Jumat 2 kali. Di antaranya yang sangat keras adalah Ibnu Umar. A'malul birri wa ta'ati allati la yumkinu istidrakuha qama ghairuha fis thawab wal ajr. Kebaikan dan ketaatan yang tidak bisa diraih dengan satu jalan bisa digantikan dengan jalan lain. Ya, kita tidak bisa apa sekarang jihad. Iya kan? Antum bisa jihad? Nggak bisa kan? Mana? Gimana caranya kita bisa jihad melawan orang-orang kufar yang pahalanya luar biasa? Ya. Diganti dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Ketika ada niat dalam diri kita bahwa kita siap berjihad ketika ada panggilan jihad oleh pemimpin kita. Nah, bisa. Antum tidak punya ilmu, antum tidak punya harta, apakah bisa berbuat kebaikan? Bisa. Dengan akhlak misalnya, dengan doa misalnya. Intinya jangan putus asa. Ya, dalam keadaan apapun kita jangan putus asa dari surga. Satu lagi, al-hathu ala silaturrahim wal ihsan ilal aqarib. Anjuran untuk bersilaturahim, yaitu mendatangi karib kerabat, berbuat baik kepada mereka. Bukan teman, bukan kenalan, bukan tetangga. Silaturahim adalah paman, bibi, sepupu, keponakan, dan seterusnya. Yang paling dekat tentu yang kita utamakan, ibu, ayah, saudara. Sudah nggak ada semua, nah bisa sepupu, keponakan. Jangan sampai hubungan darah ini hilang. Ya, insya Allah kita siap-siap untuk berbuka. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi